Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Silvani Alfadilah, NIM T 2018-1227. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu ada beberapa metode, yakni 1. Cronbach efisien alpha, 2. Tes retest, 3. Ekuivalen, 4. Spearman-Brown, 5. KR20 dan KR21. Yang pertama yakni Cronbach coefisien alpha. Metode ini sering digunakan di SPSS. Pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Adamson dan Prion, 2013. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas alpha Cronbach adalah sebagai berikut. Dengan artian, Ri sama dengan koefisien reliabilitas alpha Cronbach. K sama dengan jumlah item soal. Si tanda kuadrat sama dengan jumlah varians skor tiap item. Setanda kuadrat sama dengan varians total. Rumus kedua, dengan artian, si tanda kuadrat sama dengan varians tiap item. JKI sama dengan jumlah kuadrat seluruh skor item JK. S sama dengan jumlah kuadrat subjek. N sama dengan jumlah responden. Setanda kuadrat sama dengan varians total. XT sama dengan skor total. Jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach telah dihitung, R1, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas alpha Cronbach untuk instrumen yang reliabel. Menurut Nunauli, dalam Strainer, 2003, menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach lebih dari 0,70, R1 lebih besar dari 0,70, dan Strainer sendiri, 2003, menyatakan bahwa koefisien reliabilitas alpha Cronbach tidak boleh lebih dari 0,90, R1 kurang dari 0,9. Jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach kurang dari 0,70, R1 kurang dari 0,70, Tafakol dan Denik 2011 menyarankan untuk merevisi atau menghilangkan item soal yang memiliki korelasi yang rendah. Cara mudah menentukan item soal tersebut adalah dengan bantuan program di komputer. Jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach lebih dari 0,90, R1 lebih besar dari 0,90, mereka pun memiliki saran. Mereka menyarankan untuk mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama meskipun dalam bentuk kalimat yang berbeda. Yang kedua adalah uji reliabilitas dengan metode tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek, responden, yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliabel jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi produk momen untuk mencari koefisien korelasinya. Rumus di atas adalah rumus metode tes retest. RXY sama dengan koefisien korelasi produk momen. N sama dengan jumlah responden. XI sama dengan skor setiap item pada percobaan pertama. YI sama dengan skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Uji reliabilitas dengan ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen, sebanding atau sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliabel jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi produk momen dan diuji signifikansinya menggunakan R-tabel atau reliabilitas dengan Spearman-Brown. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap.
Pertama, koefisien korelasi dari kumpulan soal ganjil dengan soal genap dihitung menggunakan rumus 2. Koefisien ini menggambarkan derajat kesamaan hasil antara kedua belahan yang menggambarkan konsistensi internal dari sebuah instrumen. Kemudian, koefisien reliabilitas dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Spearman-Brown. RI sama dengan reliabilitas internal seluruh instrumen. RB sama dengan korelasi produk momen antara belahan ganjil dengan belahan genap. Lihat rumus 2. Suatu instrumen dikatakan reliabel saat nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown lebih dari 0,70, RI lebih besar dari 0,70. Jika nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Fraenkel, Wallen, dan Hyun, 2012. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kuder-Richardson atau sering disingkat KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20, Fraenkel, Wallen, dan Hyun, 2012. RI sama dengan reliabilitas internal instrumen. K sama dengan jumlah item soal dalam instrumen. PI sama dengan proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap item soal. QI sama dengan 1 pi. Set 2 sama dengan varians total. Menurut Fraenkel, Wallen, dan Hyun, 2012, suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,70, Sekian RI lebih pemaparan besar materi dari dari saya, kurang 0,70. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.